ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal ini terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan mereka hidup dan membesarkan anak dan menamai dia Yesus. Demikian Injil Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita pasti sudah pernah bermimpi. Tadi siang mungkin ada yang tidur lelap dan bermimpi. Pasti juga dari malam, hari dan seterusnya sudah bermimpi, ya. Dan tidak bermimpi bisa katakan. Pertanyaan, bagaimana kita bisa bermimpi? Apakah mimpi punya makna? Apakah mimpi punya arti untuk hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudara, ada ahli yang meneliti tentang mimpi, proses mimpi dan arti atau makna dari mimpi. Setiap hari dalam aktivitas mulai dari pagi sampai sebelum tidur, kita libatkan dua aspek, yaitu pikiran dan perasaan. Ketika berhadapan dengan sesuatu, pikiran langsung muncul dan diikuti juga perasaan. Atau sebaliknya, perasaan muncul lalu pikiran juga muncul. Pada saat itu, dua hal ini sangat aktif dan bekerja sama, merekam semua peristiwa yang dilihat, yang dibicarakan, di-share dan dirasakan. Di dua aspek inilah dua peristiwa yang bekerja merekam peristiwa, memasukkan, lalu mengendalikan, dan terbawa dalam mimpi. Semua peristiwa itu ada.
seandainya di siang hari atau pada hari-hari di bulan atau minggu-minggu sebelumnya kita banyak berpikir yang negatif, akan muncul dalam mimpi yang negatif. Dan sebaliknya, kalau kita berpikir membayangkan sesuatu, mencipta-ciptakan sesuatu, terbawa dalam mimpi apa yang kita sudah pikirkan. Lalu ada yang mengatakan makna dari mimpi. Ada hal yang katakan bahwa mimpi itu adalah tanda atau signal ada sesuatu yang akan terjadi pada hidup orang. Ada yang katakan mimpi itu adalah sebuah solusi dari semua peristiwa atau masalah-masalah yang belum diselesaikan, dihadir untuk menyelesaikan masalah. Itulah yang dialami Yusuf. Ketika barusan bertunangan dengan Maria, tiba-tiba datang berita bahwa Yosef mendapatkan tunangannya sudah hamil. Mendengar ini, Yosef pasti kecewa, pasti malu, takut, cemas, gelisah, karena mendapatkan anak di luar pernikahan itu adalah aib, kutukan, dan orang yang mengalami itu harus disingkirkan. Laki-laki menurut adat dan budaya agama Yahudi, laki-laki yang mengalami seperti itu, tunangan, pacarnya, hamil di luar pernikahan, wajib menceraikan. Hukum melegalkan perceraian. Dan kita baca bahwa Yusuf berusaha menceraikan tunangannya secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena untuk menjalankan hukum. Hukum mengizinkan perceraian. Yosef mau cerai, tapi di lain pihak dia merasa bahwa yang paling menderita adalah Maria tunangan, karena dia sudah bebas, tapi temannya ini pasti sangat menderita karena seorang perempuan yang memiliki anak di luar pernikahan amat sulit, bahkan tidak mungkin lagi dinikahi oleh laki-laki siapa. Dan karena perempuan itu harus dirajam sampai mati. Pertimbangan-pertimbangan inilah yang mencemaskan sang Yusuf dan terbawa terus dalam mimpi. Nabi Yosef seorang tulus hati mau menceraikan Maria supaya namanya bersih, dan menurut hukum Maria dibebaskan. Tapi dalam kenyataan nanti Maria pasti disingkirkan dari masalah. Malaikat Tuhan datang dan memberikan jawaban. Mimpinya menjadi solusi atas masalah berat yang dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara, mimpi itu bukan hanya hadir di dalam tidur, tapi mimpi juga
hadir di dalam cita-cita kita, harapan kita, doa-doa kita. Bapak Ibu pasti sudah pernah bermimpi dan sudah tahu arti atau makna dari mimpi. Bahwa mimpi adalah tanda, signal akan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya sendiri punya banyak sekali mimpi dan memberikan makna atau signal pada saya akan apa yang terjadi pada saya atau orang-orang di sekitar saya di hari-hari ini. Ketika masih di SMA kelas 2 Seminari Hopeng, saya bermimpi bahwa oma dari pihak mama saya meninggal. Biasanya saya dipanggil Prophet, minta saya bermimpi. Juga saya pernah bermimpi saat-saat saya sangat galau, ketika sesudah ujian antara pergi ke Nino, masuk novisia, ataukah harus tinggal di kampung dan menjadi pemuda kampung. Saya bermimpi salah satu guru saya, pas orang tua dari Mokil, ketemu saya di lorong di Seminari Hopeng dan dia berikan amplop pada saya, di dalamnya tertulis lulus. Saya besoknya dapat berita itu. Tahun 2018 ketika berjuang 5 kali di konsulat Amerika di Surabaya untuk mendapat visa ke Amerika. Wawancara pertama, kedua, ketiga, keempat gagal total. Sebelum saya wawancara, saya sudah dapat tandanya di dalam mimpi. Tanda pertama dalam wawancara pertama, saya jalan-jalan, tiba-tiba saya ada di depan rumah, pintu terbuka. Ketika saya mau masuk, pintu tertutup. Saya langsung sadar, saya pasti gagal. Benar. Wawancara kedua, saya naik sepeda motor, jalan, tiba-tiba menanya, motor mati, lalu saya kembali, kaget, saya ini, aduh, besok saya pasti gagal. Benar. Minggu ketiga, saya ada di dalam perjalanan di laut, tiba-tiba ombak begitu besar, kapal kami harus kembali. Harus saya besok saya pasti gagal. Benar. Mimpi apa? Wawancara malamnya saya naik di satu bukit tinggi sekali. Sampai di puncak ada satu rumah yang pintunya tertutup. Saya buka pintu, tapi setengah mati. Berjuang setengah mati. Lalu saya menyerah, saya kembali. Karena saya pasti gagal. Benar, saya gagal. Tapi yang menariknya di bawah saya itu berjuang, mau masuk tidak bisa. Nah itu adalah tandanya bahwa ketika wawancara, saya curiga dia itu orang Katolik. Sebelum-sebelumnya itu saya akan mereka protestan. Bapak tua itu yang wawancara saya bilang, saya tidak yakin bahwa uskup Anda, waktu itu Monsignor Sensi, bahwa uskup Anda menjamin saya bahwa Anda ketika habis belajar di Amerika kembali dan bekerja di Kristus. Lalu dia bilang, kalau aku masih mau ke Amerika, silakan datang wawancara. Saya tanya, benar? Benar. Waktu pulang di atas ojek, saya pikir sebenarnya satu ya, mau datang wawancara nanti uang tidak ada. Dan setiap kali wawancara saya harus bayar 2.500.000. Saya itu sudah 10 juta. Jadi satu
Itu satu kali artinya 2,5 juta. Saya tanya siapa minta? Biasanya 4 kali berturut-turut saya dapat dari umat di Surabaya. Kenalan. Lalu saya mau stop, tapi saya ingat mimpi saya dari mana, buka pintu, berjuang masuk. Dan Bapak tadi bilang, saya tidak yakin untuk Anda menjamin Anda bahwa sesudah kuliah kamu datang. Selalu ini harus saya perbaiki kalimat yang menyatakan harus menjadi saya. Setelah saya perbaiki, lalu saya kirim ke email. Saya dapat lagi uang 2,5 juta dari seorang orang. Lalu saya kirim dan mengajar. Dalam mimpi saya jalan-jalan, tiba-tiba saya ada di bawah pohon nangka dan buah banyak sekali. Saya pergi dan saya langsung bawa ke rumah dan makan. Ini saya pasti. Besok kita membaca. Dalam panggil saya, dulu misalnya, Pater kata, saya santri kata dia bilang, I know that Catholic Church and all the priests in America are doing so well to the whole country, so now I'm issuing you this. Pater, saya tahu bahwa semua gereja Katolik di Amerika dan semua imamnya buat begitu baik terhadap negara. Sekarang saya terbitkan. Bapak Ibu, saya sangat yakin Bapak Ibu punya mimpi yang memberikan tanda, memberikan signal ada sesuatu yang baik terjadi. Dan mimpi itu bukan hanya hadir dalam yang pulas, tapi juga cita-cita. Tema kita dalam perayaan ini adalah bergerak bersama menciptakan atau menjadi keluarga ramah. Ini cita-cita. Ini cita-cita keusuhan kita, gereja kita, dan menjadi cita-cita setiap keluarga kita, mimpi kita. Dan bagaimana kita terjemahkan mimpi ini? Santo Yosef sudah dapat mimpi. Ambillah Maria sebagai istri. Karena anak yang ada di dalam kandungannya berasal dari Roh Kudus, dan ketika dilahirkan itu harus menamai Yesus, karena Dia yang akan menghapus semua dosa umat. Dan Dia juga diberikan nama Emmanuel yang artinya kata-kata yang hadir dalam mimpi ini adalah tanda yang menguatkan Yosef ketika laksanakan seperti apa yang dikatakan malaikat itu, memberikan jaminan keamanan bagi anak-anak dalam keluarga adalah cita-cita kita. Karena apa? Anak akan menjadi sumber kehidupan kita bagi setiap keluarga, kedua orang tua, ketika sudah menjalani masa tua. Ketika menghadiri pesta 40 tahun hidup menikah di sebuah keluarga di Surabaya. Satu kalimat yang luar biasa keluar dari mulut seorang bapak yang berbahagia bersama istri. Dia bilang, anak-anak adalah berkah bagi saya. Anak-anak adalah sumber kehidupan saya di masa tua. Istri adalah pencari masa tua saya. Dan anak-anak adalah berkah. Bapak Ibu saudara, mengapa kita punya mimpi menciptakan kenyamanan bagi anak-anak? Karena mereka adalah berkah, mereka adalah terjamin, mereka adalah sumber kehidupan
bagi setiap orang. Dan karena kehidupan adalah juga milik mereka, karena itu kita janganlah merampas kehidupan mereka. Merampas kehidupan mereka caranya macam-macam. Antara lain menciptakan ketidaknyamanan hidup lain. Bapak Ibu saudara-saudari, sekarang tibalah saatnya kita mengakui kesalahan kita, kekurangan kita dalam menciptakan kenyamanan hidup bagi setiap anak. Menciptakan kehidupan setiap anak dilakukan antara lain dengan penuh tanggung jawab, memberikan mereka kesempatan untuk berinisiatif, kesempatan untuk berinisiatif. Umur TK, SD adalah umur setiap keluarga menciptakan di dalam diri anak inisiatif supaya dia aktif di dalam hidupnya. Dia tidak pasif, dia tidak tunggu komentar, dia tidak tunggu perintah, karena dia bukan pesuruh. Baru-baru ini saya berdiskusi dengan seorang ahli pendidikan, Ibu Ice Tudija. Guru-guru pasti tahu, kenal siapa Ibu Ice Tudija. Kita kenal beliau lewat PMF, ya, guru penggerak apalagi. Lebih tahu siapa itu Ibu Ice Tudija. Kami dua berdiskusi tentang mengapa anak seminar, ya, anak SMP, SMA, di mana saja, bukan hanya seminar, kurang berinisiatif. Dia bilang karena kita salah mengarahkan ketika mereka masih kecil, terutama di tingkat TK dan SD. Saat itu di dalam otak anak muncul saraf-saraf, tumbuh saraf-saraf yang menggerakkan anak untuk berpikir, untuk berinisiatif. Sedangkan anak tingkat SMP, SMA, mereka menggunakan otak, berpikir kritis atas tingkatan. Sedangkan anak TK dan SD, mereka itu otomatis melakukan kalau ada gerakan-gerakan, stimulus, dorongan. Misal, anak SMP tidak bisa mengambil sampah atau dia kumpul-kumpul kertas buang, tidak ambil lagi karena tidak ada inisiatif yang menggerakkan dia untuk mengambil. Kalau semua itu kita paksakan di tingkat SMP apalagi SMA, sudah dilakukan. Caranya sangat sederhana di dalam rumah tangga. Ketika habis makan, meja masih kotor, lama atau batu dengan anak, ambil air. Nah, anak, mari kita cuci. Anak, mari kita kupas. Anak, mari kita pel. Mari kita ngepel atau gelap kaca. Kalau ini tidak keluar dari mulut seorang tua, karena kasihan sama anak, kasihan dia laki-laki, kasihan dia anak tunggal, kasihan dia anak putri satu-satunya, duduk di meja, duduk di depan, mama sendiri kerjakan, maka kita mencelakakan anak. Kita tidak menciptakan ruang yang bahagia bagi anak pada saat masih ada dan pada saat anak sudah besar. Mari kita libatkan anak di dalam aktivitas-aktivitas, karena itu adalah tanda
kita menciptakan situasi ramah. Kalau anak sudah di luar keluarga, anak akan terus diomeli, dikomentari tidak baik. Saat itu anak mengalami kekerasan. Mari Bapak Ibu Saudari, kita ciptakan situasi ramah anak dan melibatkan mereka, tumbuhkan inisiatif bagi mereka untuk melakukan apa saja yang baik. Karena kecenderungan di dalam diri setiap orang, termasuk saya, adalah mengikuti atau melakukan perbuatan-perbuatan yang negatif. Tunduk ambil sampah positif, tapi amat susah. Tendang, sepak, biarkan sangat mudah karena memalukan kalau tunduk ambil sampah. Dalam hidup selanjutnya, hal-hal yang sangat negatif itu mudah sekali kita lakukan atau tiru. Amat berat kita tinggalkan yang positif. Mari Bapak Ibu Saudari, Santo Yosef mengalami solusi di dalam mimpinya. Kita juga pasti bisa mengalami solusi ketika kita beranak-anak, bermimpi dalam tidur atau cita-citakan aktivitas hidup kita setiap hari. Semoga mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sesudah dikandung perawan
saudara-saudari, setelah mendalami renungan kita maklumat Natal ini, mari kita berdiri dan mengucapkan iman kepercayaan. Aku percaya Allah Bapa telah memilih kita menjadi putra dan putrinya yang terkasih, karena panjatkan doa kita kepadanya sebagai wujud syukur karena pemenuhan janji keselamatannya melalui kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi gereja, semoga iman akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri Yesus Kristus semakin mendorong gereja untuk selalu berbarui diri, umat, dan masyarakat seturut kehendak-Mu. Marilah kita bagi perdamaian di antara umat manusia. Semoga nyanyian para malaikat pun menjadi dalam perjuangan untuk selalu mewujudkan perdamaian, keadilan, dan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita bagi para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan. Semoga para penganggur, gelandangan, pengungsi, dan tawanan dapat menemukan pada diri kami segala sesuatu yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan terutama hati yang penuh kasih. Marilah kita bagi semua anak di dalam keluarga-keluarga kita. Semoga setiap anak merasakan bahwa hidup mereka dicintai dan dihargai. Semoga mereka dilindungi dari kekerasan, ketakutan, dan tekanan. Kiranya hati dan rumah kita menjadi ruang aman di mana mereka bertumbuh bebas, gembira, dan dikuatkan oleh kasih yang berasal dari Kristus sendiri. Marilah kita bagi diri kita. Semoga dalam suasana kegembiraan perayaan Natal ini kami mengingat dan berdoa bagi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, dan menderita, agar kehadiran-Mu di Palungan memberikan kekuatan kepada mereka. Marilah kita Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandangan kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami makin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra dan putri, dengan pengantaraan Kristus
Tuhan kami.
kasih akan segala